Astagfirullah. What is the spell, baby? Please show some mercy. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Edukasi Pelaporan Pajak SPT Tahunan TPA Syariah Unit 014 yang beranggota kelompok ada saya sendiri Niken Amelia, Amanda Sri Rahayu, dan Anissa Della Puspita. Untuk pendahuluan ada latar belakang, tujuan penelitian, tahap penelitian, jadwal penelitian, pembagian tugas, dan profil singkat objek observasi. Latar belakang, tujuan penelitian. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa sumber penerimaan negara merupakan semua yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Manfaat dari pajak dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, serta sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara membutuhkan peningkatan penerimaan pajak. Tujuan penelitian yaitu untuk syarat-syarat yang diperlukan saat melaporkan SPT tahunan, prosedur pelaporan SPT tahunan, hambatan dalam pelaporan SPT tahunan, dan upaya penyelesaian hambatan dalam pelaporan SPT tahunan. Selanjutnya, jadwal kegiatan dan pembagian tugas. Identifikasi masalah pada Selasa 31 Oktober 2023, diskusi survei tempat pada Selasa 31 Oktober 2023, penempatan observasi Rabu 1 November 2023, melakukan observasi yang ditentukan 1 November 2023, pengumpulan data Kamis 2 November 2023, penulisan makalah hari Kamis sampai Sabtu tanggal 2 sampai tanggal 4 November 2023, laporan akhir dilaksanakan pada hari Senin 6 November 2023, pengumpulan video presentasi dilaksanakan pada hari Selasa 7 November 2023. Yaitu saya sendiri sebagai ketua dari kegiatan penelitian yang menentukan objek observasi, Amanda Sri Rahayu sebagai anggota pengumpulan data dalam penulisan makalah, Della Puspita sebagai anggota membuat dan mengedit video presentasi. Selanjutnya, profil singkat objek observasi. Taman Pendidikan Al-Quran TPA atau lembaga pendidikan yang mengajarkan pengajaran Islam luar sekolah ataupun bisa disebut juga sebagai pendidikan non formal untuk anak-anak SD usia dari 7 sampai 12 tahun yang mendidik santri agar mampu membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid sebagai target pokoknya. TPA Syariah yang beralamat di Jalan Raya Rahma, Kelurahan Rahma, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1 merupakan tempat pembelajaran yang sudah berdiri pada tahun 2000 sampai sekarang ini. Oke, pembahasan yang akan dibahas oleh Amanda Sri Rahayu. Kepada Amanda, saya persilakan. Baik, pembahasan pengertian penelitian, pengisian dan penyampaian SPT, ketentuan tentang pengisian SPT, fungsi SPT, SPT tahunan PPh wajib pajak badan, prosedur penyelesaian SPT, proses penyampaian SPT, hasil penelitian. Ada juga pengertian penelitian SPT. Surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak WP yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, dan harta dan kewajiban. Kewajiban membayar dan melaporkan SPT tahunan merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang wajib pajak setiap tahunnya. SPT tahunan merupakan pelaporan pajak atas penghasilan yang telah diperoleh oleh wajib pajak dalam 1 tahun yang jika tidak melapor SPT tahunan dapat mengakibatkan wajib pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bahkan denda jika kurang bayar. Ada juga pengisian dan penyampaian SPT. Setiap wajib pajak wajib untuk mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, aba Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktur Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau terkukuh. Wajib pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah yang sudah diizinkan. Adapun ketentuan tentang pengisian SPT dan fungsi SPT. SPT wajib diisi secara benar dan lengkap, jelas, dan harus ditandatangani dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP. Harus dilampiri dengan surat kuasa. Khusus untuk wajib pajak badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dan fungsi sesuai dengan pasal 3 UUD nomor 28 tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Wajib pajak PPh sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang
A. Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui perpotongan atau pemungutan lain dalam 1 tahun atau bagian tahun pajak. B. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. C. Harta dan kewajiban. D. Pembayaran dari pemotongan dan pemungutan pajak yang pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan UUD Perpajakan. 2. Pengusaha kena pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang A. Pengkreditan pajak pemasukan terhadap pajak keluaran. B. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dengan satu masa pajak yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. C. Pemotongan pemungutan pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Proses penyampaian SPT. Keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan di dalam SPT tahun PPh wajib pajak badan adalah neraca dan laporan laba rugi tahun pajak yang bersangkutan pada wajib pajak itu sendiri atau bukan neraca dan laporan laba rugi konsolidasi grup beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal. B. Daftar perhitungan penyusutan dan amortisasi fiskal. C. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan. D. Surat setoran pajak PPh pasal yang seharusnya dalam hal terdapat kekurangan pajak yang terutang kecuali ada izin untuk mengasur atau menunda pembayaran PPh pasal 29. E. Fotokopi formulir dalam hal WP menerima penghasilan sehubungnya dengan pekerjaan yang sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. F. Perhitungan PPh yang terutang oleh masing-masing pihak bagi WP yang kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. G. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan WP. H. Bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayar oleh WP orang pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. I. Lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu untuk menjelaskan perhitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya PPh pasal 25. Selanjutnya. Next. Proses penyelesaian SPT. Prosedur penyelesaian SPT menurut UU Nomor 9 tahun 1944 diantaranya adalah wajib pajak harus mengambil sendiri belangko SPT pada kantor pelayanan pajak setempat dengan menunjukkannya NPWP SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar dan akan mendapatkan sanksi perpajakan. SPT akan diserahkan kembali ke kantor pelayanan pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan dan akan diberikan tanda terima tanggal apabila. Lanjut, proses penyampaian SPT. Menurut peraturan yang diterbitkan oleh Dirjen Jenderal Pajak Nomor per 101 PJ 2016 tentang penerimaan dan pengolahan SPT tahunan, melalui peraturan tersebut Dirjen Jenderal Pajak mengatur bagaimana wajib pajak menyampaikan SPT tahunannya. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap wajib pajak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Riken. Baiklah, saya akan membacakan hasil penelitian SPT. Gaji yang dikutip oleh Mardismo 2009 169 merupakan suatu penghasilan yang diterima oleh pegawai yang bekerja dalam satu instansi tertentu sebagai tanda balas jasa atas lamanya masa kerja yang diberikan. Dalam pemberian gaji pokok, banyak didasarkan atas lamanan masa kerja, pangkat atau jabatan dari pegawai yang bersangkutan. Pemberi gaji yang diberikan oleh TPA Syariah Unit 014 dilaksanakan setiap bulan yang disebut dengan gaji bulanan, yang secara langsung diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan setiap awal bulan. Siti Hamyani bekerja di TPA Syariah sebagai tenaga pendidik dengan total gaji pokok 400.000 per bulannya. Jadi gaji bulanannya 400.000 dikali 12 bulan. Untuk perkiraan setahun, yaitu 4.800.000 dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 4.800.000 yaitu 240, dengan penghasilan neto dari 4.800.000 dikurang 240, dapatlah PTKP-nya dapatlah 4.580. Untuk PTKP yaitu diri sendiri atau 54 juta dan status kawin 4.500.000, tanggungan anak 2 yaitu 9 juta. Jadi dikurangi dengan 67.500 minus 62 940. Jadi karena minus dibuat dalam SPT-nya yaitu nihil. Oke, dalam kesimpulan yang telah kami presentasikan untuk hari ini yaitu kesimpulannya adalah
SPT tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Demikian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.